Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok Unyil Kutrit yang beranggotakan saya, Raffi Arkan Fareza, dengan Benedict Brian Joel, Yana Dinaya, dan Arkan Fali akan mempresentasikan optimalisasi pengalaman pengguna dengan redesign UI website Visa. Nah, di sini kami setelah melakukan step 1 sampai 14 untuk pengembangan redesign website Visa kami, yaitu pada tahap persona bisa dilihat dari gambar sebelah kiri. Sheldon adalah mahasiswa data science semester 4 berusia 19 tahun yang berdomisili di Bojong Soang. Ia memiliki minat tinggi pada teknologi dan data, dengan cita-cita menjadi data scientist serta mengembangkan model prediksi nilai tukar mata uang. Sheldon menyukai sistem yang membutuhkan alat analisis yang cepat, akurat, dan interaktif, seperti grafik tren dan notifikasi real-time. Ia frustrasi terhadap prediksi kurs yang tidak akurat dan visualisasi yang kurang informatif. Sebagai pengguna aktif, platform seperti platform digital seperti Visa, Google, dan lain-lain. Selanjutnya adalah proses bisnis kami, yaitu di mana pertama user akan masuk website visa.co.id, lalu user akan diberikan opsi untuk login email atau tidak menggunakan email, yaitu sebagai tamu. Bila user memutuskan untuk login email, maka user akan bisa menggunakan fitur convert nilai mata uang, melihat grafik tren mata uang yang dipilih oleh user, dan juga bisa menentukan nilai kurs mata uang tertentu untuk mendapatkan notifikasi ketika nilai kurs sesuai dengan ditentukan. Adapun bila user tidak memilih untuk login dengan email, maka user hanya dapat melakukan konverter mata uang. Nah, selanjutnya adalah mental model yang telah kami kembangkan, yaitu adalah kondisi kemungkinan user akan menggunakan website Visa kami, yaitu ketika user ingin mencari informasi kurs, yaitu seperti cek kurs saat ini atau memahami tren kurs, yaitu dan seperti menghitung dan membandingkan kurs, yaitu konversi mata uang ataupun membandingkan dengan sumber lain. Yang ketiga ada mengambil keputusan penukaran uang, yaitu analisis kapan konversi uang dan juga mengambil keputusan tersebut. Lalu juga bila user ingin menggunakan notifikasi kurs. Adapun bagian bawah dari metamorfosis kami adalah kemungkinan lain yang dapat dilakukan oleh user. Selanjutnya adalah hierarchical task analysis yang telah kami buat. Pada poin 0 terdapat semua fitur yang tersedia dalam website kami. Poin nomor 1 hingga poin nomor 5 adalah kondisi di mana user eh, telah login menggunakan akun. Adapun pada subpoin nomor 2, yaitu poin nomor 2.1 hingga 2.3 adalah kondisi di mana user login sebagai tamu. Pada poin 6 dan poin ke-7 adalah kondisi di mana user ingin set notifikasi untuk mendapatkan update nilai mata uang. Selanjutnya adalah konseptual model, yaitu desain UI awal kami yang kami sketsa. Yaitu pada gambar sebelah kiri bisa dilihat adalah sketsa dari page create account kami. Selanjutnya di gambar sebelah kanan adalah convert page kami dan juga fitur notifikasi pada akunnya, pada halaman yang pengguna menggunakan akun. Selanjutnya juga ada convert page yang di mana user memutuskan untuk login sebagai tamu. Selanjutnya adalah penyempurnaan UI oleh Yan Andinaya. Baik, di sini saya Yan Andinaya Ardika akan menjelaskan mengenai penyempurnaan UI dari konseptual model yang sebelumnya telah dibuat, di mana di sini kami telah menyempurnakan menggunakan Figma dengan kalkulator kursnya, dengan konverter mata uangnya, dan iklan, di mana ini untuk user yang login menggunakan akun Guest. Kemudian di tengah ini, gambar tengah ini ada eh, hasil UI yang telah kami buat berdasar eh, hasil UI yang telah kami buat untuk loginnya, untuk pembuatan akunnya. Kemudian yang sebelah kanan ini jika user masuk menggunakan akun seperti Google atau membuat akun dari website Visa ini sendiri, di mana user dapat mengakses grafik konversi, kemudian ada notifikasi harian atau misalkan notifikasi ketika 1 USD bernilai berapa, kemudian ada untuk feedbacknya. Nah, di sini untuk penyempurnaan teks dan feedback, di mana kami telah menyempurnakan teks untuk user agar lebih mudah memahami secara UX-nya. Kemudian di sini ada feedback-nya, akan muncul pop-up seperti ini untuk masukan dari user kepada developer webnya. Kemudian untuk internasionalisasi yang telah kami buat, yaitu kami telah merancang untuk website ini agar bisa
mengganti bahasa dari bahasa Indonesia menjadi bahasa Inggris menggunakan button yang ada di sebelah logo Visa. Bisa dilihat di sini ada bahasa Indonesianya dan di sini ada bahasa Inggrisnya. Kemudian selanjutnya untuk aksesibilitas icon dan grafik, di mana di sini kami telah menggunakan seperti checklist button, kemudian ada eh, text button, kemudian ada drop down, kemudian ada grafik di mana di sini grafiknya untuk grafik mata uang. Nah, di sini juga kami telah mengembangkan untuk mode buta warna sehingga pengguna yang memiliki eh, buta warna bisa mengakses website ini secara lebih interaktif lagi. Baik, selanjutnya untuk pada bagian prototyping akan dijelaskan oleh rekan saya Arkan Valid. Baik, selanjutnya masuk ke prototyping. Di sini ada tampilan pertama itu tampilan untuk login. Di sini pengguna, untuk tampilan pendaftaran akun. Di sini pengguna bisa masukkan nama awal, nama akhir, lalu email dan password. Dan juga di sini bisa mengganti bahasa menjadi bahasa Indonesia. Lalu juga di sini ada standar ketentuan di mana pengguna bisa membaca dulu untuk memahami standar ketentuannya. Di sini juga bisa diganti dengan bahasa lain sehingga menyesuaikan untuk bahasanya. Lalu pengguna hanya bisa membuat akun ketika sudah menyetujui terus dan kondisinya. Lalu ketika pengguna telah menyetujui akun, maka dia harus login kembali ke halaman login. Di sini halaman login ada fitur buta warna juga, di mana saya mengambil untuk pengambilan warna kontras dari desain awal. Lalu juga di sini pengguna bisa login dengan email ataupun dengan akun Google ataupun akun Apple. Lalu pengguna bisa kembali jika dia belum punya akun sama sekali halaman register. Lalu ketika login sebagai email terdaftar, maka pengguna bisa melakukan converting mata uang. Di sini bisa memilih jenis mata uangnya. Lalu di sini juga bisa melihat untuk grafiknya 1 hari, 1 bulan, 1 tahun, dan juga semua waktu. Bisa diganti bahasa juga. Lalu di sini untuk feedback, ini ada kolom feedback disesuaikan dengan bahasanya juga. Misalkan di sini ganti bahasa Inggris, juga menyesuaikan. Dan terakhir adalah ketika pengguna masuk sebagai akun guys, maka di sini hanya ada konversi dan juga iklan, di mana iklan ini bisa digunakan oleh pihak Visa untuk sebagai sebuah sarana bisnis juga. Di sini bisa tetap diganti juga untuk bahasa dan juga tampilan peta warnanya. Mungkin itu saja dari prototyping. Selanjutnya untuk SUS akan dilanjutkan oleh Joel. Eh, Setelah membahas prototyping, kita masuk ke dalam metode usability testing. Di sini bisa dilihat ada beberapa pertanyaan, baik positif maupun inilah penjabaran skor tabel SUS score. Di sini ada range-range SUS score, juga di sini ada grade-grade-nya masing-masing, dari A plus sampai F. Kemudian untuk analisa SUS score-nya, kami misalkan dengan perhitungan seperti ini. Jadi untuk item ganjil, untuk pertanyaan yang positif, itu skor dikurangin 1. Kemudian untuk item genap, itu 5 dikurangin skor. Dan nantinya akan dijumlahkan untuk mendapatkan total skornya, dan untuk mendapatkan SUS skornya, itu total skor dikali 2,5, sehingga didapatkanlah 75. Kemudian sebelum kita masuk ke dalam diagram batang, di sini ada perhitungan dari hasil responden kami. Di sini ada hasil SUS score dari setiap responden, dan nanti akan dihitung average-nya atau meannya, dan ini mediannya. Meannya 78,9, mediannya 80, dan standar deviasinya 12,87. Kemudian kita akan mendapatkan diagram batang seperti ini dari hasil perhitungan Excel tadi. Kemudian di sini sudah saya jelaskan tadi, sudah saya jawab bahwa meannya 78,9 dan itu masuk ke dalam grade A-. Kemudian mediannya itu 80 dan standar deviasinya 12,87. Dari hasil-hasil ini bisa kami simpulkan bahwa mean dan median yang dekat mengindikasikan persepsi yang relatif konsisten antar responden. Bisa dilihat dari diagram batang ini. Kemudian yang kedua, standar deviasi yang moderat menunjukkan bahwa meskipun persepsi pengguna yang cukup besar, ada sebagian kecil yang menilai lebih tinggi atau lebih rendah. Kemudian yang ketiga, hal ini mendukung bahwa usability system sudah berada di kisaran persentil range 85-89, namun tetap masih ada ruang untuk peningkatan. Baik, itulah presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.